hambanya yang terbaik. Kemudian hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'a safaratil kiramil barara walladzi yatata'u fihi wa huwa syakun fa alaihi falahu ajran." Ya. Rasulullah bersabda, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir di dalam membacanya ma'a safaratil kiramil barara, bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yatata'u fihi, dan bagi orang-orang yang terbata-bata saat membacanya, wa huwa syakun, tetapi dia dengan susah payah ya membacanya, lahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi selama kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimanapun kondisi kita, baik kita lancar, bagus, bata-bata membacanya, selalu ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, tentu saja levelnya mungkin berbeda, nilainya berbeda. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bagi orang yang lancar membacanya, bagus membacanya, mahir, ya di situ disebutkan mahir fihi, mahir di dalam membacanya. Ma'asafaratil kiramil bararah, dia bersama malaikat yang mulia. Kemudian para ulama hadis jelaskan apa maksud bersama malaikat yang mulia itu. Ya, ada 2 kata. Yang pertama penjelasannya adalah bersama para malaikat yang mulia itu maksudnya kedudukannya ya disejajarkan dengan para malaikat seperti malaikat, kedudukannya, kemuliaan itu seperti malaikat dalam ketaatan, ya dalam hal ketundukannya kepada Allah, ya itu disejajarkan. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, para ulama hadis mengatakan bersama para malaikat yang mulia itu artinya adalah kehidupannya selalu disertai oleh malaikat. Ya, kehidupannya disertai oleh malaikat, tentu saja dengan tugas untuk membantunya, meringankan bebannya, mengeluarkan dari persoalan-persoalannya, ya menghadap musuh-musuhnya, itu malaikat yang mendampinginya. Jadi ada dua tafsir, ya 2 penjelasan tentang ma'asafaratil kiramil bararah bersama para malaikat yang mulia itu. Ada yang mengatakan tadi kedudukannya disejajarkan seperti malaikat. Penjelasan yang kedua adalah ya seluruh aktivitas hidupnya dibersamai oleh malaikat yang membantu. Jadi dia tidak ada kesusahan karena selalu dibantu urusan-urusannya oleh malaikat. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat itu untuk membantu semua urusan. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang mahir fi qiraatil Quran, mahir di dalam membaca Al-Quran. Sedangkan yang masih terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala selama dia berupaya untuk terus istiqomah bersama Allah. 2 pahala. Padahal di dalam hadis yang lain Rasulullah kan mengatakan bahwa 1 huruf di dalam Al-Quran itu nilainya sama dengan 10 kebaikan. Ya, jadi kalau terbata-bata berarti 1 huruf bernilai 20 kebaikan. Bernilai 20 kebaikan. 1 huruf, bukan 1 kalimat atau bukan 1 kata, ya. Bukan 1 paragraf, bukan 1 surah, tapi 1 huruf. 1 huruf di dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan, kata Rasulullah. Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang yang masih terbata-bata membacanya, tapi dia punya keinginan untuk lebih baik membaca Al-Quran. Satu ketika waktu saya masih menjadi mahasiswa, saya sedang berada di sekretariat organisasi mahasiswa. Saya sedang duduk, tiba-tiba ada adik angkatan saya datang masuk dan mengatakan, "Mas, saya tolong diajari baca Quran." Saya kaget juga ya, karena tidak biasanya ada orang yang minta diajari baca Quran. Nah, kemudian saya katakan, "Boleh, silahkan." Akhirnya dia keluarkan dari tasnya itu, yang dikeluarkan adalah Iqra jilid 1. Ini mahasiswa yang saya hadapi, ya, mahasiswa. Iqra jilid 1. Saya agak kaget pertamanya, tapi ya saya berusaha untuk bersikap biasa saja. Lalu saya bilang, "Silakan, boleh dibaca." Dia baca. Bahkan Bapak Ibu sekalian, hanya untuk mengucapkan huruf demi huruf saja masih begitu berat baginya. Mengucapkan huruf-huruf saja, huruf hijaiyah itu masih betapa beratnya dia untuk mengucapkan. Sampai akhirnya karena dia merasa berat, dia berhenti bacanya. Dia tertunduk saja, berhenti. Saya di hadapannya, berhadapan begitu, duduk berhadapan. Saya penasaran kenapa dia berhenti gitu. Kemudian wajahnya juga tertunduk.
Saya tidak bisa melihat wajahnya, tidak bisa menatap wajahnya. Karena saya penasaran, saya intip gitu ya, wajahnya saya intip. Kemudian saya lihat, ternyata dia sedang menangis. Ya, dia ternyata sedang menangis. Lalu saya bilang, sudah nggak apa-apa, kita istirahat dulu. Besok kita lanjutkan belajar. Mungkin ada perasaan merasa tidak berdaya, ada perasaan malu, ada perasaan kecewa dengan dirinya sendiri, dan seterusnya. Ya, saya berikan waktu pada dia untuk beristirahat. Kemudian dia akhirnya pergi ke pojok ruangan. Saya masih ingat itu. Dia pergi ke pojok ruangan, dia buka lagi Iqra-nya, dia berusaha untuk membacanya. Tapi itu justru menjadi tamparan keras bagi saya. Waktu itu ikut berkaca-kaca dan ikut terpukul. Kenapa? Karena kita yang telah Allah berikan kemampuan membaca Al-Quran yang baik, kemudahan saat membaca Al-Quran, seringkali terlalaikan untuk bersama Al-Quran. Saya beristighfar dan saya menyadari ini dengan jalan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang belum membaca Al-Quran, tapi dia sangat ingin membaca Al-Quran, meskipun terbata-bata belum bisa. Tapi kita yang sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemudahan untuk membaca Al-Quran, kita sering terlupa. Hari-hari kita seringkali diisi dengan hal lain. Ya. Nah, justru itu menjadi pelajaran yang paling berharga bagi saya. Nah, tapi bagi mereka, kata Rasulullah SAW, yang masih terbata-bata tidak perlu khawatir. Ya. Mereka tidak ada dosa, kecuali mereka memang yang betul-betul mengabaikan, tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau berusaha, yang mereka merasa baik-baik saja, merasa tenang-tenang saja dengan ketidakmampuan yang membaca Al-Quran, itu lain lagi. Tapi bagi orang yang punya keinginan membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, kata Rasulullah, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala.